Bandara Kertajati juga sudah melayani penerbangan umroh hingga 4 kali seminggu. Plus juga melayani penerbangan internasional dari Kuala Lumpur ke Kertajati sebanyak 2 kali per minggu. Iya, bakal lebih jauh sih, dan katanya aksesnya juga susah buat ke sana gitu kan. Tapi sebelumnya sini tahu nggak sih Kak bakal dipindahin? Kalau beritanya sih emang udah sering juga dengar-dengar gitu sih dari berita. Seperti yang disampaikan oleh Pak Presiden bahwa tanggal 29 Oktober akan dilakukan penataan rute atau dengan tipe pesawat, di mana untuk tipe jet itu di Kertajati dan Hussein Sastra Negara masih tetap beroperasi untuk tipe pesawat propeller. Presiden Jokowi berencana memindahkan 2 perusahaan BUMN ke dekat Bandara Kertajati. Langkah ini disebut hanya untuk menyelamatkan proyek mangkrak. Hal itu diungkapkan oleh Said Didu. Menurut Said Didu, langkah tersebut untuk menyelamatkan Bandara Kertajati yang diambang mangkrak. Demi menyelamatkan proyek mangkrak yang sudah establis ingin dipindahkan. Ia pun mengungkit ambisi Jokowi membangun infrastruktur. Ia menilai pemerintah tidak berpikir saat membangun, hasilnya mubazir. Makanya sebelum ambil keputusan dan bekerja, sebaiknya dipikirkan dulu agar uang rakyat tidak mubazir. Bahwa pertemuan dengan Pak Prabowo dan Bapak Presiden itu lebih bicara mengenai industri pertahanan. Di mana kita konteksnya kalau kita lihat sekarang geopolitik, kita tidak boleh ketinggalan dalam membangun industri pertahanan kita. Tetapi kan yang terbaik juga kita mempersiapkan defense, ya, jadi pertahanan kita. Nah, disitulah kenapa kemarin ada rencana Bapak Presiden dan Pak Prabowo akan melihat pabrik peluru, yang ada di Turen di Malang sebagai fasilitas yang terbaru karena kita memang perlu. Dan kalau kita lihat juga bagaimana ketika di Kertajati Bapak Presiden menginginkan adanya Pindad dan PTDI itu pindah ke Subang, ya, kawasan industri Subang supaya terpadu karena lokasi Pindad dan Kertajati itu kan sudah di tengah kota. Membawa wakil menteri yang baru Pak Rosan yang kebetulan membawahi industri pertahanan untuk mulai bisa memfollow up, dan apalagi ada rencana kunjungan juga Bapak Prabowo dan Pak Rosan sendiri kan masih dubes Indonesia buat Amerika sampai bulan Desember, ini ada transisi. 2 perusahaan yang dipindah itu adalah PT Pindad dan PT Dirgantara Indonesia, masing-masing perusahaan yang bergerak di bidang pertahanan. Didu pun mempertanyakan apa hubungan kedua perusahaan itu dengan Bandara Kertajati. Apa kaitan Pindad dan PT DI dengan Kertajati? Hanya akan buang-buang uang atau menjualan tanah ke Pindad dan PT DI? Saya senang karena aktivitas di Bandara Kertajati sudah sangat baik. Sekarang telah digunakan untuk embarkasi haji, bandara embarkasi haji untuk kurang lebih 8.000 jemaah dari 7 kabupaten kota di Provinsi Jawa Barat. Bandara Kertajati juga sudah melayani penerbangan umroh hingga 4 kali seminggu. Plus juga melayani penerbangan internasional dari Kuala Lumpur ke Kertajati sebanyak 2 kali per minggu. Dan nantinya dimulai bulan Oktober akan operasi penuh. Artinya dari Bandara Hussein Kertanegara akan digeser ke Kertajati, utamanya untuk yang pesawat jet. Yang ketiga, saya senang karena minat investor untuk ikut berinvestasi di Bandara Kertajati ini, minatnya sangat besar sekali dari beberapa negara. Dan ini akan kita putuskan nanti bulan Oktober, agar yang mengoperasikan dan juga ikut dalam kepemilikan Bandara Kertajati ini, kita harapkan trafiknya, lalu lintasnya semakin padat apabila ada
investor luar yang bergabung di Bandara Kertajati ini. Dengan upaya-upaya yang kita lakukan ini, plus dengan telah selesainya diresmikannya tol Cisumdawu, sehingga jarak tempuh antara Bandara Kertajati dan Bandung hanya kurang lebih 1 jam. Ini juga akan mempercepat perkembangan Bandara Kertajati. Perlu saya sampaikan bahwa dalam perencanaan awal memang Bandara Kertajati dan tol Cisumdawu itu selesainya pada saat yang bersamaan. Tetapi karena proses pembebasan lahan di tol Cisumdawu yang banyak masalah, sehingga tolnya mundur, tidak bisa mendukung operasional dari Bandara Kertajati. Setelah selesai ini, saya meyakini bandara ini akan menjadi bandara masa depan dengan trafik yang sangat padat. Sementara itu, rute penerbangan dari Bandara Husein Sastranegara yang dipindah ke Bandara Kertajati, Kabupaten Majalengka belum bisa menjadi solusi. Besar kemungkinan, Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati masih akan merugi, mengingat jumlah penumpang yang dilayani hanya sekitar 4 juta per tahun. Hal itu diungkapkan pemerhati aviasi, Alvin Lee. Menurutnya, jumlah penumpang Bandara Husein Sastranegara sangat kecil. Secara umum, hingga saat ini jumlah penumpang yang dilayani Bandara Husein hanya sekitar 4 juta penumpang per tahun, sangat kecil. Saat ini, bandara dengan kode BDO melayani 63 keberangkatan per pekan. Dari jumlah tersebut, 24 diantaranya adalah keberangkatan ke DBS atau Denpasar, Bali. BDO terhubung ke 11 bandara untuk penerbangan internasional hanya ke Kuala Lumpur oleh AirAsia yang sekarang sudah pindah ke Kertajati. Oleh karena itu, kalaupun seluruh penerbangan BDO dipindahkan ke Kertajati, penghasilannya tidak cukup untuk menutup operasional dari Bandara Kertajati Majalengka. Solusinya adalah Kertajati tidak hanya mengandalkan warga sekeliling terbang ke luar negeri, tapi mampu mendatangkan warga luar untuk tertarik dan berkepentingan mengunjungi kawasan sekeliling Majalengka. Sementara itu, pengamat kebijakan publik menyarankan agar Bandara Kertajati dioptimalkan sebagai bandara yang melayani umroh, haji, dan logistik kargo setelah seluruh ruas jalan tol Cilenyi, Sumedang, Dawuan terkoneksi. Fungsi sebagai bandara yang melayani haji dan umroh harus segera dilakukan, dan bahkan kalau perlu bukan hanya untuk wilayah Jawa Barat, tetapi juga diperluas dengan mencakup wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya. Bandara Kertajati juga harusnya bisa difungsikan sebagai pusat logistik sehingga dapat menutup dari sisi biaya operasional. Bandara Kertajati Majalengka harus dioptimalkan karena biaya pembangunan tersebut besar sehingga dapat terjadi pengembalian keuntungan dalam jangka waktu pendek.